Program linier, ini dia. Nah, kemarin ini latihan soal yang ada di modul ini juga dicoba dikerjakan ya. Yang ini PG ini sudah ada kunci jawabannya, yang merah-merah ini kunci jawabannya. Nanti sambil dipahami kenapa yang itu yang jawabannya. Kemudian yang ini buat penilaian diri sendiri ya. Kalian udah paham belum? Kalau belum diulang lagi gitu ya. Tapi kalau udah paham dilanjutin. Oke, sekarang kita masuk ke program liniernya nih, baru masuk ke program linier. Nah, di program linier itu tujuan pertama utamanya adalah yang ini nih. Kalian bisa mencari nilai optimum. Nah, optimum itu bisa max, bisa min ya. Bisa max, bisa min. Tergantung nanti optimum yang mana, optimum yang maksimum atau optimum yang minimum gitu. Nah, di soal cerita nih. Nah untuk bisa bisa yakin ngerti yang ketiga ini, nah kalian harus bisa memodelkan soal cerita menjadi model matematika. Kemudian menentukan daerah penyelesaian. Nah, ini kemarin ya. Yang sudah kalian pelajari. Nah, ini kalau udah bisa nanti di sini tinggal menyelesaikan. Finishingnya di sini nih, yang ketiga. Oke, nah kita mau lihat dulu permasalahan program linier itu apa saja. Nah, ini dia. Program linier itu cuman ada dua ini ya. Cuman ada dua permasalahan, maksimum atau minimum. Nggak ada yang lain-lain gitu. Maka nanti kalau kalian dapat soal program linier, pertama yang kalian perhatikan adalah ini soal max atau soal min ya gitu. Itu kunci pertama, clue pertama. Kemudian kalau nanti soal cerita berarti kalian harus bisa membuat dua fungsi nih. Kalian harus bisa membuat model. Nah, ini model matematika namanya. Pertama adalah fungsi objektifnya nih. Fungsi objektifnya apa ya? Tujuannya apa? Tujuannya tadi memaksimumkan. Apa yang mau dimaksimumkan? Itu keuntungan gitu ya. Nah, persamaan keuntungannya apa? Kalian buat di sini persamaannya. Setelah itu kalian buat syaratnya atau fungsi kendala ya. Nah, ini syarat atau kendala. Ini adalah yang nanti akan kalian gambar menjadi daerah penyelesaian gitu ya. Di grafik. Nah, sama yang persoalan minimum juga sama, terdiri dari fungsi objektif dan kendala. Nah, syarat. Kemudian nanti kalau kalian dapat gambarnya, kapan permasalahan kita maksimum? Nah, kalau gambar kita nanti seperti ini nih. Nah, nanti misalnya yang ditanya itu DP-nya ada di sini nih. Ini daerah penyelesaian di wilayah di sini, maka ini pasti pertanyaan maksimum. Yang ditanya adalah maksimumnya berapa gitu. Nggak mungkin minimum ya, kenapa? Karena nanti kalau minimum kalian jawab 0 aja, nggak usah kerjain gitu ya. Maka ini adalah permasalahan maksimum seperti ini. Maka, nah ini cirinya lagi nih, supaya kalian langsung tahu nanti. Jadi kalau maksimum karena wilayah arsirannya, daerah penyelesaiannya adalah wilayah tertutup seperti ini, maka nanti kendalanya syaratnya itu mayoritas lebih kecil dari konstanta gitu ya. Tandanya, tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil, kurang dari gitu ya. Kecuali yang ini, karena ini kan kontekstual ya. Pasti X dan Y berkaitan dengan barang. Barang itu nggak mungkin negatif. Jadi syaratkan X dan Y itu selalu lebih besar sama dengan 0, minimal 0. Kalau 0 berarti dia tidak menyediakan barang tersebut gitu ya. Nah, kalau persoalan minimum bagaimana gambarannya? Kalau minimum itu nanti gambarannya, nih misalnya kalian dapat gambarnya seperti ini, nanti daerah penyelesaiannya yang ke arah ke sini nih. Ini daerah penyelesaiannya yang daerah terbuka ke kanan nih. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, makanya dia karena terbuka ke atas, nggak mungkin yang ditanya maksimumnya berapa. Gitu. Pasti yang ditanya adalah minimumnya berapa. Nah, maksimum nanti besar tak terhingga ya. Minimumnya bisa di titik ini, pokoknya titik pojoknya arsiran inilah. Nah, di sini ada 3 titik. Tinggal dicek mana yang memenuhi fungsi objektifnya yang paling besar, yang paling kecil ya, karena minimum. Itu gambarannya dan ini selalu nih. Mau permasalahan maksimum atau minimum, pasti syaratkan X dan Y selalu lebih besar dari 0. Karena ini berkaitan dengan
jumlah barang gitu ya. Karena soal cerita terapan langsung di kehidupan sehari-hari. Apakah paham untuk model matematikanya ini? Paham ya? Jadi ini clue-cluenya kalian harus pahami supaya nanti saat mengerjakan soal kalian langsung plek-plek-plek gitu. Jadi kalau maksimum berarti pertidaksamaannya kurang dari, kalau minimum berarti ini lebih dari mayoritasnya. Kenapa? Karena kan supaya terbuka ke atas, supaya yang diarsir sebelah kanan atas gitu. Pakai acuan yang kemarin ya, minggu lalu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nih. Kita membuat model matematika. Nah, dari contoh nih, ada satu contoh. Soal terapan, soal langsung ya, kontekstual nih. Seorang tukang jahit ingin membuat 2 model kemeja yang menggunakan 2 jenis kain. Kemeja model pertama memerlukan 1,5 meter kain jenis pertama dan 0,5 meter jenis kain kedua. Sementara kemeja kedua memerlukan 1,4 meter kain jenis pertama dan 0,6 meter kain jenis kedua. Kain jenis pertama yang tersedia itu 180 meter dan kain jenis kedua 70 meter. Misal harga kemeja model pertama itu 45.000 dan model kedua itu harganya 48.000, maka buatlah model matematika yang memaksimumkan hasil penjualan. Nah, dari konteks cerita ini, nah tadi kan diceritakan program linear itu cuma ada 2 permasalahan. Persoalan max atau persoalan minimum. Nah, kalau contoh ini merupakan persoalan apa? Max atau min? William, ini permasalahan max atau min? Max mungkin. Max, ya. Dari mana kamu tahu dia max? Dari itu dari apa tuh bagian kalimat maka buatlah model matematika yang maksimumkan hasil penjualan. Oke, ya. Jadi untuk kalau untuk khusus soal-soal cerita nih, kita tahu dia permasalahan max atau min itu kuncinya adalah dari kalimat terakhir. Biasanya dia dari kalimat terakhir. Maka nanti kalau dapat soal cerita langsung sasar dulu kalimat terakhirnya apa ya? Ada kata-kata max atau min enggak gitu. Tapi belum tentu dia eksplisit langsung disebutkan maksimum ya. Bisa jadi gini, pendapatan terbesarnya, nah itu pasti maksimum gitu ya. Atau pengeluaran terkecil. Nah, pengeluaran terkecil itu adalah berarti minimum. Nah, sekarang yang mau dimaksimumkan apa? Apa yang mau dimaksimumkan kira-kira dari soal ini? Yang mau dimaksimumkan. Elron? Apa Elron yang mau dimaksimumkan? Hasil pemasukan. Hasil penjualan ya, hasil penjualan yang mau dimaksimumkan. Nah, berarti hasil penjualan ini nanti fungsi objektifnya ya, karena dia yang mau dimaksimumkan. Nah, sekarang supaya kita jadi persamaannya, kita tetapkan dulu siapa yang jadi X, siapa yang jadi Y. Nah, cara menentukan siapa yang jadi X, siapa yang jadi Y adalah gini. Kan ini tadi yang mau dimaksimumkan adalah hasil penjualan. Yang dijual apa dia, Marcel? Yang mau dijual apa, Marcel, di sini? Kemeja. Ya, jenis kemeja ya, model kemeja nih. Kemeja pertama itu X, berarti kita misalkan 2 variabel ya. Kemudian model kedua itu adalah Y. Nah, sekarang kita dapat nih. Berarti kita dapat X itu ada M. Kemeja model 1 itu adalah X. Nah, kemudian kemeja model 2 itu adalah Y. Nah, kita ketemu X dan Y-nya. Nah, perhatikan, ini saya ajarkan cara langsung ya. Kalau di modul diajarkan saya buatkan pakai tabel. Nah, nanti kalian tinggal pilih cara mana yang menurut kalian bisa gampang dikuasai gitu ya. Nah, sekarang kita membuat fungsi tujuannya nih.
Karena X dan Y kita sudah dapat nih. Berarti fungsi tujuannya yang mau kita maksimumkan itu adalah Fx, Y. Nah, persamaannya apa nih, Regina? Persamaan fungsi tujuannya jadinya apa? Yang dijual tadi? Yang mau dijual tadi apa? Kemejanya, Bu. Ya, kemejanya. Nah, berarti X dan Y. Berarti kemeja model pertama dijual dengan harga berapa? 45.000. 45.000. Berarti 45.000 kali X ya. Kan kita nggak tahu dia tukang jahit itu membuat kemeja model pertama berapa. Kemudian kemeja model kedua 48. 48.000. Nah, berarti kita masukkan di sini 48.000 Y. Nah, kita dapat fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan ingat pakai sama dengan, bukan pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan itu adalah syaratnya. Nah, sekarang baru kita buat syaratnya. Jadi, fungsi syaratnya adalah fungsi syarat itu berarti kita cari sekarang variabel yang lain selain model kemeja. Nah, syarat yang lain berarti variabel lain selain kemeja. Nah, kemeja ini sudah jadi X dan Y, coret. Nah, variabel, temukan variabel yang lain. Apa dia? Stella, variabel yang lain selain model, apa? Itu Bu, ukurannya 1,5 meter. Itu berarti apa? Ini tentang apa? Ukurannya, Ukuran apa? ukuran kainnya. Nah, berarti jenis kain, ya. Nah, jenis kain itu yang kita jadikan persamaan. Jadi persamaan yang kok persamaan? Apa sih syarat? Syarat yang pertama adalah kain jenis pertama. Jenis pertama ini adalah persamaan yang pertama. Nah, syarat pertama maksudnya. Kemudian kain jenis kedua itu jadi persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita bikin persamaannya, pertidaksamaannya ya. Kain jenis pertama. Nah, kita cari kata-kata kain jenis pertama. Nah, di sini nih. Kain jenis pertama itu di model pertama 1,5. Oh, berarti 1,5 itu di persamaan kain jenis pertama itu dikali X karena model pertama ya. Berarti di sini 1,5X ditambah. Nah, sekarang kain jenis pertama lagi. Kain jenis pertama nih, ada nih. 1,4. Ini ada di model kedua. Oh, berarti 1,4 dikali Y gitu ya. 1,4 dikali Y. Nah, sekarang kainnya kan tersedia. Oh, ini kain jenis pertama nih. Ada 180. Nah, karena dia tersedia, berarti kita membuatnya pertidaksamaannya lebih dari atau kurang dari, Stella? Kurang dari ya Bu. Kurang dari, ya. 180. Atau tadi berdasarkan clue-nya tadi, kalau permasalahan maksimum ya udah pertidaksamaannya kurang dari gitu ya. Karena maksimum, jadi nggak mungkin lebih dari. Kalau lebih dari pasti nggak mungkin ditanya max. Oke, sekarang kita buat persamaan kain jenis kedua. Nah, kita cari yang kain jenis kedua itu di mana ya? Ini kain jenis kedua, angkanya adalah 0,5. Itu di model pertama ya, berarti 0,5 itu dikali X. 0,5 dikali X ditambah. Nah, sekarang yang kain jenis kedua lagi nih, kain jenis kedua ternyata 0,6 di model kedua, berarti 0,6 itu dikali Y. Nah, tersedianya berapa? 70 ya? 70, berarti dia kurang dari lagi karena tersedia ya, jadi nggak mungkin tukang jahit ini akan menambah persediaan. Gitu. Kemudian jangan lupa kemeja yang dijahit oleh tukang jahit minimal 0. Nah, harus di kuadran 1 ya. Ingat, nggak mungkin negatif. Jadi pembicaraan kita selalu di kuadran 1 untuk program linear ya. Untuk soal cerita terutama. Oke. Sampai di sini apakah jelas membuat model matematika secara langsung? Paham ya urutan kerjanya ya? Pertama, tentukan dulu permasalahannya. Dia max atau min. Biasanya temukan di kalimat terakhir.
kalimat terakhir. Setelah itu, apa yang mau dimaksimumkan? Oh, hasil penjualan. Nah, berarti apa yang runtut lagi? Apa yang mau dijual? Oh, ternyata kemeja. Jangan salah variabel ya. Jangan sampai nanti kalian memilih kainnya yang jadi X dan Y. Karena logikanya gini. Jadi ini logika bahasa lagi yang harus kalian pakai nih. Seorang tukang jahit kan nggak mungkin dia beli kain kemudian menjual kain lagi gitu. Karena dia tukang jahit berarti dia menjual kemejanya gitu ya yang sudah dibuat pakaian gitu. Berarti X dan Y itu adalah yang berkaitan dengan kemeja tadi. Nah, kemeja pertama jadi X, kemeja kedua jadi Y. Nah, kalau itu sudah, berarti fungsi tujuan bisa kita buat. Nah, setelah itu baru syaratnya yang kita buat. Cara membuat syarat itu adalah, nah tadi ini, carilah variabel lain di kalimat soal selain model kemeja. Nah, temukan, pasti ada variabel yang lain. Nah, itu pasti jadi persamaan syarat. Nah, persamaan ternyata di sini kain jenis pertama dan kain jenis kedua. Karena ada dua variabel berarti ada dua ketidaksamaan di sana, gitu. Kemudian ya udah diurutkan angkanya, jangan sampai ketukar gitu ya. Atau kalau misalnya kalian mau pakai yang tabel juga boleh. Ini di bawah ini bisa dilihat. X dan Y itu kalian tetapkan di baris supaya lebih mudah ya. Nah, tadi kan model ya. Model 1, model 2, berarti di sini kain 1, kain 2. Nah, jadi variabel yang lainnya selain X dan Y itu kalian jadikan kolom gitu kalau tabel ya, supaya nggak ketuker. Jangan di baris semua, nanti yang di kolom siapa gitu ya. Nah, berarti kain jenis kedua itu di kolom kedua. Nah, ya udah tinggal isikan angka-angkanya. X itu model pertama. Model pertama itu 1,5 di sini ya, 1,5. X berarti di sini lagi 0,5. Nah, kemudian model kedua itu 1,4 di sini. Kemudian 0,6 di sini. Nah, kemudian lagi angka yang belum masuk siapa? Oh, 180 sama 70. 180 itu siapa? Kain jenis pertama. Ya udah di sini berarti. Nah, kemudian 70 berarti di sini. Gitu. Kemudian kalau kita angka yang belum masuk lagi siapa sih? Harga ya, harga di sini. Harga. Harga. Nah, di sini 45.000 tadi sama 48.000. 48.000. Nah, kalau pakai cara tabel, jangan keliru menetapkan pasangannya. Nah, membuat pertidaksamaan ya. Kan persamaan nggak mungkin X plus X. Jadi nggak mungkin ke samping ya, pasti dia ke bawah nih. Berarti 1,5 X ditambah 1,4 Y kurang dari 180. Kemudian 0,5 X ditambah 0,6 Y kurang dari 70. Kemudian ini yang akan dimaksimumkan ya. Ini maks di sini. Nah, berarti ini adalah tujuannya. Apakah jelas membuat model matematika cara langsung sama cara tabel? Silakan kalau ada yang belum paham, boleh bertanya. Bisa ya? Oke. Oke, kalau jelas membuat model, sekarang kalau melanjutkan menyelesaikan model ini gimana? Nah, ini pertidaksamaan ini nanti akan kita gambar daerah penyelesaiannya ya. Nah, ini saya hapus ya. Kita lihat nih contohnya di sini. Saya pakai contoh yang ini deh nih. Nah, ini ya, kita menyelesaikan kalau sudah jadi modelnya ya. Ini kalian mau pakai aslinya atau disederhanakan boleh terserah ya. Nah, ini kalau saya pakai sederhanakan biar gampang hitungnya lebih kecil ya. Pertidaksamaan ini kita gambar. Nah, cara gambarnya juga bisa dua cara nih, bisa langsung, bisa pakai tabel dulu ya. Pokoknya kalian ikuti saat Pak Widi dulu menjelaskan cara menggambar sistem persamaan, pertidaksamaan itu gimana. Silakan kalian pakai lagi di sini karena dasarnya adalah itu ya. Nah, kalau saya biasanya suka langsung nih. X plus ini persamaan 1
Ini 2, saya beri lambang dulu supaya nggak ketukar. Persamaan 1 dulu. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 50. Skalanya berarti ada 80 ya. Nah, saya bikin skala dulu nih. Ini 40, ini 80. Ini 40, ini 80. Yang persamaan pertama dulu. Kalau X-nya 0, nih saya tutup X-nya. Berarti Y-nya 50. Y sama dengan 50 ya. Ini 40, berarti ini 50 ada di sini. Nah, ini 50. 50. Nah, kemudian X-nya juga 50 nih. 50 di sini. Nah, kemudian kita hubungkan dengan garis lurus. Kita pakai garis aja. 50, 50. Nah, ini adalah garis yang pertama ya. Oke, sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua saya mau pakai warna hijau deh. Yang ini persamaan kedua nih. X-nya ditutup nih, berarti Y-nya berapa? 40. Oke, di sini 40. Nah, kemudian kalau X-nya 0 nih, X-nya saya tutup berarti salah, Y-nya saya tutup X-nya, Y-nya 0. X-nya 80, di sini 80. 80. Nah, sekarang kita gambar deh. Gambarnya begini. Nah, ini garis yang kedua. Garis yang ketiga itu yang saya pakai warna ini aja. Garis yang ketiga nih, kalau X-nya 0 nih, X-nya saya tutup, berarti 140 bagi 2 ya, 70 nih. 70, ini 80, ini 70 di sini ya. Ini 70. Oke. Kemudian kalau Y-nya 0, saya tutup nih 140 dibagi 3, 46 lebih. Berarti dia ada di sini nih. Nah, oke. Kita hubungkan dengan garis ke sini. Oke, gambar kita seperti itu. Kemudian, nah ini pakai acuan kemarin ya. Pakai acuan kemarin. Persamaan pertama kurang dari ke dalam. Kedua ke dalam. Oh, berarti yang ini nih. Daerah penyelesaiannya kan ke dalam semua ya. Nah, ini dia daerah penyelesaian kita. Nah, setelah gambar daerah penyelesaian jadi, langkah selanjutnya adalah menetapkan siapa titik ekstrim di daerah penyelesaian kita nih. Dapat 1. Kemudian yang kedua di sini nih, yang kedua B. Yang ketiga di sini nih, ini C. Yang keempat di sini nih, ini D. Yang kelima di sini nih, ini E. Oke, ada 5 titik sudut. Nah, titik sudut ini kita cari koordinatnya. Kita hitung koordinatnya. A itu 0,0. Nah, ini saya masukkan ke tabel sini. Titik A itu 0,0. 0,0. Nah, titik B itu berapa koma berapa? Pohan. Titik B Pohan. Koordinatnya berapa koma berapa? Pohan. 0,40, Bu. 0,40 ya. Kemudian titik C berapa, Kris? Titik C, Kris. Nggak ada ya, Bu? Nggak Nah, ada eliminasi ya berarti ya. Dieliminasi. Nah, caranya gini. Ini perpotongan antara garis keberapa sih? Kita kasih lambang dulu ya. Yang biru itu garis 1. Kemudian garis hijau ini garis kedua. Yang ini garis ketiga. Yang warna coklat. Oke. Sekarang garis C itu perpotongan antara garis berapa dan berapa, Kris? Garis C itu antara 1 dengan 2. Oke, berarti 1 dan 2 kita eliminasi nih di sini. 1 dan 2. X plus Y sama dengan 50. Sama X plus 2Y. Kita eliminasi. Nah, ini ya, 80. Dieliminasi, Kris. Hasilnya jadi Y-nya berapa, Kris?
min 30. Bu. Oke, 30 berarti ya, karena saya kebalik nih nguranginnya. Yang bawah dikurangi atas nih. X-nya berapa, Chris? Kalau Y-nya 30, berarti X-nya X-nya 20. 20. Tinggal substitusi ya ke persamaan 1 ya. 20. Oke, berarti titik C kita dapat di sini. Jangan terbalik ya. Saat sudah dapat eliminasinya, meletakkan di sini jangan ketukar. Jangan 30,20. Oke. Sekarang titik D, satu lagi. Masih 2 ya. Titik D itu perpotongan antara garis berapa dan berapa, Nadisa? Garis yang D, Nadisa. Yang D itu yang 3 segi 1, Bu. 1 dan 3. Oke, berarti 1 dan 3 kita eliminasi. Oke, saya tulis dulu yang persamaan ketiga. Berarti persamaan 1 kamu kali berapa, Nadisa? Supaya bisa dieliminasi. Persamaan 1 kali berapa? 1 dan 3 kan? Supaya bisa dieliminasi, maka persamaan 1 dikali berapa? Dua, Bu. Jadi nanti 2, ya. 2X ini 2. Dikali 3 juga sebenarnya boleh ya, tapi yang kecil aja deh, dikali 2. 2Y sama dengan 50 ya, 100 deh. Nah, oke, tinggal dieliminasi. Dimin ya. Berarti X-nya berapa, Nadisa? 40. 40. Y-nya berapa? Masukkan aja ke persamaan aslinya. Persamaan 1 ya. 10. 10. Oke. Jadi titik D kita dapat nih. Titiknya adalah 10,40 ya. Jangan salah nih saya. 40,10. Jangan ketukar ya, jangan ikuti saya. Oke. Sekarang titik E, satu lagi titik E sama dengan berapa koma berapa nih? Angel, titik E berapa koma berapa, Angel? Titik E, yang ini, Angel. Ini tadi berapa nih? 50 di sini, Angel. Angel, ini 40, Angel. Ini tadi berapa ya? 46, 2/3 kalau nggak salah, Angel. Nah, berarti titik C berapa koma berapa? Angel. Angelina. Titik E, Angel. Iya, Ibu. Ya, titik E koordinatnya berapa koma berapa? Maaf, Ibu, suara Ibu putus-putus. Suaranya putus-putus. Oke, sekarang udah jelas, Angel. Masih kayak Kayak robot. Oke. Pohan, suara Ibu jelas di kamu? Di saya jelas, Bu. Oh, oke. Berarti Angel, kamu, Angel. Oke, udah Pohan. Titik E koordinatnya berapa koma berapa? 46 2/3,0. Ya, 46 2/3,0 ya. Oke. Nah, sekarang dari kelima titik ini kita substitusi ke fungsi Z kita, fungsi tujuannya. Nah, berarti kita hitung, masukkan ke sana ya, ke X dan Y-nya nih. 8.000X ditambah 6.000Y. Nah, kita masukkan X dan Y-nya dari masing-masing titik ya. Nah, kita masukkan satu-satu. Kalau titik A ya udah 0 ya. Dari sini kita dapat 0. Kemudian dari yang titik B kita dapetin 8.000 kali 0 ya 0. 6.000 kali 40 berapa nih? Erlan? 240.000. 240.000. Oke. Saya tulis gini aja ya.
Nggak usah deh, jangan. Tulis yang benar ya. 240.000. Oke, sekarang yang titik C. Jojo, titik yang C hasilnya jadi berapa? Substitusi ke fungsi Z nih. 20 kali 8.000 ditambah 30 kali 6.000 berapa? 90.000 tambah 19 tambah 18 ya? Berapa? 90.000 tambah 480.000 ya. Berapa? 3 ya? 340. 40.000. Oke. Nah, sekarang titik yang D. Titik yang D hasilnya berapa ya? Maisa, yang D dapatnya berapa ribu nih? Yang D itu 320 320 tambah 60. 6.000. Ya 60.000. Kok 60.000? Maisa. Iya. Iya 60 ya, karena 10 ya. Jadinya berapa? 300. 380. Ya, 80.000. Oke, nah sekarang satu lagi nih. Yang E. Nah, yang E berapa nih? Masko, yang E berapa hasilnya? Masko baru izin ke toilet, Bu. Oh, ke toilet. Oke deh, saya nggak baca chat. Oke, Nira. Yang E Nira, hasilnya berapa? Susah ngitungnya nih. 46. Kita cari contekannya aja deh. Harus pakai kalkulator soalnya. Ini. Nah, ini ya. 373.300. Oke. Mana soalnya? Kelewat deh. Ya. Berapa tadi? 300 ya? 300. Kok 0? 333 tadi ya. 33. Ya udah. Nah, sekarang tujuan kita tadi adalah mencari maksimumnya. Nah, berarti maksimumnya berapa nih, Ra? Maksnya di mana? Berarti maksimumnya di titik D, Bu. Ya, titik D yang ini. Nah, kalau nanti pertanyaannya adalah berapa keuntungan maksimumnya? Nah, keuntungan maksimumnya adalah 380.000 per hari misalnya. Kemudian kalau yang ditanya, misalnya ini konteksnya yang tukang jahit tadi ya. Nah, berarti si tukang jahit tadi harus menjahit pakaian model pertama berapa dan pakaian jenis kedua berapa supaya keuntungannya maksimum. Oh, berarti jawaban kita di titik ini. Oh, berarti dia harus menjahit 40 kemeja model pertama dan 10 biji kemeja model kedua. Gitu ya jawabannya ya. Bu, kalau permasalahan minimum gimana? Sama prosesnya, hanya nanti saat memilih di Z ini yang paling kecil yang kalian pilih kalau minimum ya. Berarti 0 nih pilihan yang terkecilnya. Apakah paham cara menyelesaikan soal program linear? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita akan langsung praktek deh ke soal. Bentar, kita lihat dulu apakah ada. Nah, ini penyelesaian di sini. Nah, gambar kita tadi seperti ini ya. Kemudian ini tidak selalu langsung semua dieliminasi ya. Kita eliminasi yang jelas-jelas jadi perpotongan arsiran di sini. Kalau yang di sini ini enggak dieliminasi ya. Jadi persamaan 2 dan 3 ya. 2 dan 3 tidak kita eliminasi karena titiknya di luar arsiran gitu. Jadi nanti proses pertama saat mengerjakan soal adalah digambar dulu daerah arsirannya. Setelah itu baru titik pojok yang menjadi pojokan arsiran itu yang mana. Kalau yang bukan titik pojok arsiran jangan dieliminasi, jangan dicari. Itu supaya kalian hemat waktu ya. Nah,
Nah, ini caranya tadi. Kita masukkan ke dalam tabel, titik-titik ini substitusi ke fungsi objektifnya, fungsi tujuannya. Karena pertanyaannya adalah maksimum, pilih yang terbesar. Nah, nanti kalau kalian dapat soal minimum, berarti setelah dapat tabelnya, cari yang terkecilnya. Begitu ya. Nah, ini contoh kedua yang tentang minimum. Perhatikan, tanda pertidaksamanya lebih dari ya. Nih. Nah, langkah pertama adalah menggambar nih. Setelah digambar, tetapkan titik sudutnya. Nah, perhatikan nih. Ini yang suka keliru. Ini di luar, jangan diambil. Ini di luar, jangan diambil. Maka pastikan harus digambar ya. Yang kita ambil jadi titik pojok arsiran adalah ada 3 nih. 0,3, kemudian eliminasi garis 1 dan 2, kemudian 2,0. Begitu ya. Nah, itu yang kita substitusi ke fungsi tujuan kita. Nah, ini dia. Kemudian, karena yang ditanya adalah minimum, maka jawaban kita yang terkecil. Nah, jangan salah pilih ya. Pokoknya, jangan lupa lihat soal kita itu max atau min, supaya kita nggak keliru memilih. Jadi ingat nanti kalau soalnya pilihan ganda, biasanya kalian buru-buru jadi salah pilih deh. Sayang ya. Oke, sekarang kita ke latihan soal. Latihan soal, ini dia. Nah, ini perhatikan, soal kita udah habis. Nah, berarti ya udah, ini tinggal, kalau ini udah menguasai, kalian tinggal ulangan. Nah, ini. Saya minta kalian mencoba nomor 1 sampai 4 dulu. Yang soal cerita minggu depan ya. Yang ini yang penting kalian mahir di sini dulu. Nanti kalau ini udah mahir ke soal cerita, tinggal membuat modelnya. Modelnya mahir, pasti melanjutkannya udah mahir. Ya, silakan semua mencoba mengerjakan dari nomor 1 dulu. Nah, ini perhatikan, ini permasalahan maksimum. Kalau bukan soal cerita, biasanya dia disebutkan di depan nih. Kemudian berarti yang ini adalah fungsi optimumnya ya, fungsi objektifnya nih. Karena dia tidak ada tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, ini juga permasalahan max. Ini adalah fungsi tujuannya. Ini nomor 3 permasalahan min. Ini adalah fungsi tujuannya. Nomor 4 juga min. Ini fungsi tujuannya. Nah, silahkan digambar dulu syaratnya. Tetapkan daerah penyelesaiannya di mana. Setelah itu cari titik sudutnya, koordinatnya di mana. Setelah itu baru substitusi ke fungsi tujuannya. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Enggak ya? Jelas ya? Oke. Ini jumlahnya kenapa jadi 32 orang? Siapa yang keluar dari Zoom ya? Tadi katanya Ilan barusan dia internetnya jelek, makanya dia ke-kick dari Zoom. Oh, oke. Ilin sama siapa ya? Tahu nggak, Sherry? Ricky, Bu. Sama? Ricky. Oh, oke. Ya. Semua mencoba ya? Mencoba mengerjakan? Supaya ketahuan nggak ngertinya di mana gitu. Oh, oke. Ini yang sudah join siapa? Ilen apa? Len? Ilen? Oh, Ilen udah masuk. Berarti tinggal. Sudah dapat gambarnya? Bentuk apa coba? Yang nomor 1, gambar arsirannya itu bentuk segi apa? Ada yang sudah dapat? 4 ya, Bu. Segi 4, ya, segi 4 miring ya. Nadisa, oke. Sambil di ini yuk, di sini biar yang lainnya juga tahu. Nih, sebentar saya buatkan. Nadisa, kamu bantu saya ya. Saya buat, jangan mepet-mepet ya, sebentar. Oh, kita ke sini aja ya, Nadisa ya. Kita pindah ke sini aja. Ini di kopas bisa nggak ya? Kita pindah ke sini aja. Y kurang dari 2X, kita pindah ke sini aja. Biar lebar ya. Nih. Tadi Y. Apa Nadisa diktein saya? Y kurang dari atau lebih dari ya?
kurang dari sama dengan 2x. Mm-mm. Kemudian yang kedua apa? 3y lebih dari 2x. Lebih dari 2x. Oke, yang berikutnya 2y tambah x lebih kecil sama dengan 20. x lebih kecil dari 20. Masih ada? Sama x tambah y lebih besar dari 3. Oke. Lebih besar dari 3. Oke. Nah, ini fungsi tujuannya tadi apa? Misalnya saya bikin K deh. K itu sama dengan fungsi tujuannya apa tadi, Nadisa? 4y 4y min x. min x ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi tujuan kita. Nah, kita simpan di sini. Nah, sekarang kita gambar. Kamu langsung atau pakai tabel dulu, Nadisa? Saya gambar langsung. Gambar langsung? Oke, saya buatkan ini. Saya buatkan kartesiannya nih. Biar bagus ya. Miring ya? Maksud ibu yang tabel itu yang kayak nyari x-y-nya berapa gitu, Bu? Iya, saya pakai itu, tapi Oh, pakai itu dicoretin juga nggak apa-apa, nanti gambarnya di sini. Atau sebelah sini nanti kamu bikin, boleh. Saya buatkan skalanya dulu. Skala terbesarnya 20 ya. Berarti di sini ini 10, 20 nih di sini. Kemudian ini 10, 20 di sini. Oke, yuk Nadisa, kamu sambil menggambar garisnya satu persatu. Kalau ini 10 berarti sini 5 ya, Nadisa, ini 5. 5, ini 5. Nah, nanti dikira-kira kalau bukan 5, 4, 3 gitu dikira-kira ya. Nah, dah, silakan. Ya, nggak apa-apa. Terus pakai garis lurus aja gambar grafiknya, biar nggak miring-miring. Ya, nggak apa-apa. Terus, ini garis pertama ya, Nadisa ya? Ini garis iya. satu. Oke, dipanjangin ya. Ini 1. Nah, terus garis kedua. Bentar ya. Kamu mengambil X-nya berapa? X-nya 3 aja, Nadisa. X-nya yang 3. Oh iya, salah. Ya, kebalik. X-nya yang 3. Y-nya 2, ya kan?
Terus dipanjangin Nadisa. Berarti ini kurang ke atas nih Nadisa. Sebentar saya hapus ya. Ini diatasin. Saya gambar yang ini. Udah kamu panjangin yang garis kedua tuh. Nah ini kayak gini ya. Berarti ya. Ini saya hapus nih. Nah, satunya di sini. Ya. Ini 1. Ini 2. Terus yang ketiga? Sama oke. Ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini garis yang ke-3 ya. 3. Terus satu lagi yang ke-4. Ya, oke. Ini adalah garis yang ke-4. Ya. Garis kita ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Udah selesai nih. Nah, sekarang berarti kalau gambarnya seperti ini, apakah ada yang mau bertanya nih dari gambarnya seperti ini? Kok gambarnya bisa kayak gini ya? Gitu. Siapa tahu ada yang masih belum jelas, boleh silahkan ditanyakan sebelum dilanjutkan. Yuk. Bu, saya mau nanya dong. Boleh, yuk apa? Untuk yang garis nomor 1 saya masih bingung gitu. Garis nomor 1 bingung. Oke, nah kalau bingung kayak gini nih. Ini saya bawa ke sini ya. Nah ini dijadikan gini. Pindah ruas dulu. 2x, y-nya yang saya pindahin ya. Min y. Oh, nggak usah, ini nggak perlu ya. Sebentar. Gini caranya. Kalau bingung, ini buat tabel dulu. X, Y. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa, Maisa? Masukkan X-nya 0. Y-nya berapa jadinya? 1. 2 kali 0 berapa, Maisa? Oh, 0. 0. Yang teliti, oke. Nah, sekarang perhatikan nih. Kok 0 sama 0 udah ketemu ya? Berarti 1 titik lagi dipilih, terserah Maisa, terserah kalian mau ambil berapa. Tapi asal X dan Y yang X yang kalian ambil harus membuat Y-nya bulat, gitu ya. Maka X yang kamu ambil berapa, Maisa? X yang mau diambil? 2, bisa nggak, Bu? 2 boleh. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 4. 4. Oke, nah sekarang tinggal digambar nih. 0,0 di sini. Kemudian 2,4. 2,4 di sini. Nah, dia ketemunya di sini. Nah, kalau Nadisa tadi memakai X-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Maka dia membuat titik 1 dan 2 nih di sini titiknya. Gitu, Maisa? Oke? Oke, Bu. Ya. Makasih. Oke, terus titik 0,0 sama 1,2 tadi atau 2,3 tadi dihubungkan dengan garis lurus. Yang ini juga sama ya. Yang 3Y sama dengan 2X itu caranya juga sama. Kalau bingung langsung buat tabelnya dulu. Tapi dengan catatan X dan Y yang kalian ambil titik yang lain itu membuat salah satunya itu juga bulat ya. Supaya gambarnya gampang. Oke. Apakah masih ada lagi pertanyaan tentang menggambar grafik? Enggak ya? Paham ya? Oke, kalau udah paham sekarang
wilayah yang diarsir yang sebelah mana nih? Matthew. Matthew, di mana kamu? Matthew? Matthew? Halo Bu, maaf Bu. Ya, Ada ya, yang ya. lain. Oke. Nah, sekarang yang diarsir wilayah yang mana nih, Matthew? Ada banyak wilayah nih, wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kamu tetapkan pilihanmu, yang mana yang diarsir. Kamu Kalau saya sambil dapatnya yang kayak segi 4 di tengah itu Bu. Oh, kamu bikin annotate di arsir yang Oke, jadi ya. pilihanmu. Bagian ini. Oke, ya. Betul ya. Arsirannya adalah di sini. Ini adalah daerah penyelesaiannya adalah segi 4 ini ya. Segi 4 sembarang. Nah, kalau sudah jadi wilayah yang diarsir, daerah penyelesaian kita, sekarang kita menetapkan siapa yang menjadi titik sudutnya, titik sudut arsiran ya. Nah, kita cari satu-satu nih. Di sini nih ada kecil nih, di sini titik A. Kemudian di sini titik B. Titik sudutnya ya, yang ini titik C. Yang di sini titik D. Nah, ada 4 titik sudut kita. Nah, masing-masing kalian hitung. Dieliminasi ya. Nah, titik A itu perpotongan garis berapa dan berapa? 1 dan 4. 1 kok Y sama dengan 2X, substitusi aja ke sana, gitu ya. Nah, berarti kalian dapatkan, ini saya buatkan di sebelah sini ya. Ini nanti buat nilainya. Di sini aja, nyempil. Nah, Y-nya kan sama dengan 2X nih. Berarti kita substitusi aja ke persamaan berapa? 4 tadi ya? 4. Berarti X plus Y sama dengan 3 kan tadi? Nah, kita punya Y itu sama dengan 2X. Nah, kalau saat kita substitusi eliminasi, pertidaksamaannya jangan dibawa. Kita mengambil pakai sama dengan aja. Berarti X plus 2X. Nah, Y-nya kita ganti dengan 2X ya. Karena persamaan 1 adalah Y sama dengan 2X. Oke? Sama dengan 3. Nah, begitu. Berarti kita dapat 3X sama dengan 3 ya. Nah, dari sini kita dapat X-nya adalah 1. Nah, dapat ya. X-nya 1 berarti Y-nya berapa nih? Y-nya berapa? 2 ya. Oke, titik A dapat di sini ya. Kita taruh di sini. Kita letakkan di sini. Ini adalah titik sudut. Nah, ini A adalah 1,2. Nah, kemudian titik B. Oke. Kita eliminasi antara 3 dan 1 ya. 3 dan 1. Oh, ini substitusi aja karena Y sama dengan ya. Nah, berarti dari sini kita dapat 2Y. Nah, Y-nya langsung kita ganti jadi 2X nih. 2X. Kemudian ditambah X. Sama dengan 20. Nah, berarti kita dapat 5X ya. 5X itu sama dengan 20. Gitu kan? Oh, X-nya adalah 4. Nah, kalau X-nya 4, Y-nya berapa nih? Y-nya berapa? Masukkan ke sana aja nih. 4 kali 2, 8 ya. Nah, kita dapat titik yang B nih, 4,8. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, ini caranya tadi udah. Kemudian nanti masing-masing titik masukkan ke fungsi objektifnya nih ke K. Nah, saya mau ajarkan cara lain nih selain uji titik sudut ya. Adalah memakai garis lidik. Nah, ini nanti kalian lanjutkan pakai cara ini ya. Apakah sudah dapat nih maksimumnya di mana? Maisa tadi sudah dapat belum yang ini? Max-nya di mana? Belum. Belum. Nah, Disa udah dapat? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, ini tinggal melanjutkan ya. Oke, saya mau menjelaskan kalau kita memakai metode yang lain nih. Saya tawarkan metode yang lain supaya kalian punya banyak cara ya, nggak cuma satu ya. Nanti kalau misalnya kalian bisa menemukan cara yang lainnya,
Oke juga, nggak apa-apa. Nah, nih, saya mau memakai garis selidik, metode garis selidik. Garis selidik. Nggak bisa. Garis selidik. Nah, garis selidik itu apa? Garis selidik itu adalah kita juga menggambar fungsi tujuan ke grafik kita. Nah, itu kita sebut sebagai garis selidik. Maka, garis selidik kita adalah yang ini nih. Kita jadikan garis selidik. Nah, tetapi K-nya kita tetapkan, kita angkakan gitu. Misalnya, supaya bisa digambar, berarti saya mau membuat, ini saya susun ya, supaya lebih urut ya. Min X plus 4Y. Nah, K-nya itu saya ganti dengan angka nih. Tetapi angka K ini yang saya ganti dengan suatu angka tertentu harus habis dibagi koefisien X sekaligus habis dibagi koefisien Y. Maka saya pakai 16 deh. Nah, boleh ya, 16 ya. Nah, kemudian ini kita gambar nih. Kita gambar X, Y. Nah, kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 16 bagi 4, 4 ya. Nah, kemudian kalau sekarang gantian Y-nya 0. Oh, ini min 16 ya. Karena min X tuh. Nah, berarti kita gambar min 16 di sana nih. Min 16. Ini 10 ya. Ini 5. Ini 10. Ini 15. Nah, 16 di sini. 16. Min 16,0 dan 0,4. 0,4 di sini. Sini ya. Nah, kita hubungkan dengan garis lurus. Saya besarkan garisnya ya, sebentar. Ini saya besarkan garisnya. Ini. Oke, ya udah nih. Warnanya hitam ya. Hitam udah ada. Yang belum ada warna apa ya? Kuning. Nggak kelihatan. Coklat. Udah ada. Ini aja. Biru muda. Nah, 0,16 min 16,0 sama 0,4 nih. Saya panjangin. Nah, ini adalah garis selidik ya. Garis selidik nih. Nah, caranya adalah gini. Mendapatkan maksimumnya. Karena yang dimaui adalah maksimum, maka ini garis selidik ini supaya maksimum kita jauhkan dari 0,0. Berarti ini kita geser. Oh, kena terakhir di apa? Nah, ini tadi kan di sini nih, ya kan? Kemudian kita geser ke kanan sampai terakhir mentok di arsiran kita. Di titik apa dia? Oh, ternyata di titik B. Berarti dia maksimumnya adalah di titik B. Nah, apakah benar? Coba kalau misalnya kalian lanjutkan di titik, apakah koordinat titik C kalian udah dapat? Koordinatnya berapa, berapa? Ini saya kembalikan lagi ke sini ya. Kita geser ke kanan, saya bikin baru aja lagi. Nah, ini kita geser. Kok geser? Belum pindah ya? Geser ke kanan sampai kena titik. Nah, ini harus sejajar ya gesernya ya. Berarti, nah, kena arsiran terakhir. Jangan kelewat arsiran ya. Karena konteks kita adalah di daerah arsiran. Nah, berarti titik B itu adalah titik maksimumnya. Di sini adalah max. Ini adalah maksimum. Nah, kalau pakai garis selidik kita semakin ringan, nggak menentukan titik pojok semuanya ya. Tinggal aja yang kena garis selidik terakhir itulah yang kita cari gitu ya. Nah, coba kita lanjutkan. Apakah Nadisa udah dapat koordinat titik C berapa, berapa? Pecahan ya? Kayak saya salah deh, Bu. Siapa yang udah dapat yang koordinat titik C? Berapa, Bu, berapa? 84/7,55/7. 84.
Salah. 84 ya? 8 4/7 Oh, 8 4/7. koma 5/7. Oke, 5/7. Per 7. Oke, pecahan ya. Males kan? Tuh, kan kalau misalnya kalian pakai uji titik sudut ya kalau titiknya bagus gitu kan. Kalau titiknya enggak bikin males nih. Nah, tinggal titik D. Titik D udah dapat juga berapa, koma berapa? Kope? Titik D udah dapat? Lagi ngitung, Bu. Oh, lagi ngitung. Oke dah. Ya udah, sembari menghitung yang titik D, kita juga hitung nih ke nilai maksimumnya ya, K. Kita masukkan ke fungsi K-nya kita, fungsi tujuan kita. 4Y min X ya. Nah, kita hitung nih. Kalau titik A berarti 7 ya. K sama dengan 7 ya. Bener nggak? Ini 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 1, 7 ya. 7 nih. Nah, sekarang kalau yang B, 32 dikurangi 4. 32 kurangi 4 berapa ya? 28 ya? Bener nggak? Kita hitung yang C nih. Nah, ini berapa ya? Kita jadikan pecahan ini aja. 8 kali 7 berapa? Ditambah 4. Berapa kopi pecahan biasanya berapa kopi? Yang 8 itu 60/7. 60/7. Sama yang 5 itu 40/7. 40/7. Oke. Sama yang D-nya saya nemunya 11/6, 5/6. Pakai pecahan murni aja, kopi. Pecahan murni aja. 7/6, 5/6. 6,5/6. Oke. Nah, sekarang kita substitusi yang ini masukkan yang ini ya. Berarti 40 dikali 2 ya. Berarti 80 min 60/7 ya. Benar nggak? Sebentar. Dikali 4 ya? Salah deh. Dikali 4. Oke. Ini berarti 4 kali 4, 160 dikurangi 60 per 7 ya. Nah, hasilnya berapa nih? 100/7 ya. 100/7 itu berapa kalau dijadikan pecahan campuran? 109 ya? Berapa? 9, berapa? 14, gitu, Bu. Oh, 14. 14/2/7. Oh, kan jauh banget ya. 14, nih. Oke, ya udah kita pilih aja nih, jawaban kita adalah yang ini maksimumnya ya. Nah, benar ternyata sama yang ini kan? Titik B kan? Tuh. Oke. Apakah jelas pakai garis lidik? Pahamkah caranya? Jadi nanti sebenarnya terserah kalian mau pakai cara yang mana. Boleh pakai uji titik sudutnya. Berarti semua titik sudut dari daerah arsiran semua harus dicari, kemudian semua substitusi ke fungsi tujuan. Tuh. Kemudian baru cari yang max atau yang min, tergantung pertanyaannya. Nah, kalau garis lidik berarti fungsi tujuan itu yang kita gambar. Kita jadikan garis lidiknya, kita gambar. Berarti fx, y-nya kita ganti dengan konstanta tertentu nih, terserah kalian mau ambil angka berapa, yang penting dia habis dibagi koefisien x-nya fungsi tujuan sama habis dibagi koefisien y fungsi tujuan. Habis itu digambar. Nah, kalau pertanyaannya adalah maksimum berarti garis lidik itu jauhkan dari 0,0 gitu. Nah, kalau miringnya ke sini berarti geser ke kanan ya.
Kalau miringnya ke sana berarti geser ke atas. Itu kalau maksimum. Tapi kalau minimum berarti dekatkan ke 0,0. Jadi sampai mentok di pertemuan terakhir dengan wilayah arsiran itu di titik yang mana. Baru tentukan koordinat titik sudut yang kena terakhir tersebut, mau max atau min. Nah, ya udah ketemu, masukkan ke fungsi tujuannya. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh. Kalau pakai garis selidik, digambar di bukunya gimana, Bu? Ya digambar aja. Ini yang warna biru ini kamu gambar. Garis selidiknya dari sini tadi. Dari sini tadi loh. Ini digambar ke sini. Gitu. Ini adalah garis selidik ya, garis selidik namanya. Naik turuninnya? Nggak Oh, perlu, ini Bu. loh, nih. Naik turunnya kamu bikin baru sampai pentokan terakhir. Jadi kamu bikin 2 gitu ya. Oke? Oke, makasih, Bu. Kalau yang ditanya minimum berarti nanti kamu gambar lagi yang di sini. Gambar baru yang di sini nih, kalau minimum yang di sini nih. Pentok di D ya. Berarti D itu adalah titik minimumnya, gitu. Oke? Kopi? Oke. Ya. Jadi minimal gambar 2 garis selidik. Kalau menghindari 0, menjauh dari 0 itu berarti dapat max. Kalau mendekati 0 atau melewati 0 itu dapat minimum. Gitu ya prinsipnya. Jelas ya? Bu, boleh tolong jelasin ulang yang garis selidik nggak, Bu? Saya masih kurang ngerti. Oke. Kurang ngerti gambarnya atau apanya? Bukan, Bu. Cara nyari garis selidiknya. Oh, oke. Jadi kita pakai gambar yang lain ya. Nih. Soal yang kedua kamu udah dapat belum gambarnya? Soal kedua belum, Bu. Oh, ya udah, pakai ini aja ya. Kalau misalnya gini aja deh. Kalau misalnya saya punya gambar ini misal sembarang-sembarang lo ya. Nah, ternyata nanti arsirannya adalah ke sini. Pertanyaannya adalah minimum berarti ya, karena ini wilayah terbuka nih. Nah, kemudian garis selidik kita adalah ini misalnya 5, kemudian ini 7, ini 6, ini 7 juga deh. Kemudian yang mau diminimumkan adalah fx, y, x, y misalnya sama dengan 40x plus 15y misalnya. Nah, ini fungsi tujuannya yang ini. Nah, cara gambar garis selidiknya gimana? Ini disama dengankan sama dengan garis selidik. Garis selidik. Nah, garis selidiknya itu adalah kita tetapkan dari sini. Dari fungsi tujuan kita nih, jadi 40x plus 15y sama dengan berapa nih? Kamu mau ambil berapa sama dengan berapa? Oke. 120 coba, Bu. 120, jangan besar-besar, nanti grafik kita cuma segini. Yang kalau 120 berarti berapa? Coba kita bikin tabelnya dulu ya. Jadi pokoknya angkanya jangan terlalu besar dari grafik kita. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kopi. Cukup ya. 120 bagi 15. Oh, sorry, Bu. Berarti ini aja, Bu. Berarti nggak bisa berapa ya? Berapa? Yang habis dibagi. Kalau 5 kekecilan, Bu. Kalau 5 kekecilan nggak bisa, nggak habis. Kalau 30 nggak habis. 200? Hah? Lebih gede lagi dong, Bu. Kegedean. 200 dibagi 40 berapa? 5. Nah, 5 nggak apa-apa. 200 dibagi 15 bisa nggak?
Enggak, Bu. Enggak, ya udah berarti jangan. Cari yang Berarti lain. 120 aja, Bu. 120? Iya, 120 dibagi 4 berapa? 3. 3. 3 boleh. Kemudian kalau Y-nya 0, 120 bagi 15? 8. 8. Nah, ya udah itu. Kita gambar nih. 0,35 di sini berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah 3 di sini ya. Kemudian 8. 8 di sini berarti nih. Nah, kemudian kita gambar nih. Garis lidik kita miringnya ke sana. Nah, karena minimum, ini adalah minimum ya, min. Permasalahan min. Karena permasalahan minimum, berarti ini harus geser lebih mendekati ke 0,0. Berarti gesernya ke titik yang mana nih, Kope? Enggak 6, Bu. Kira-kira. Hah? 6. Nama nggak diarsir, Kope. Oh iya, sorry, Bu. 7, Bu. Nah, yang di oh betul, yang 7 ini. Jadi ini kita bikin dulu, nanti bikin pakai penggaris disejajarkan ya. Nah, dia pas di 7,0 ini adalah titik minimumnya. Nah, ini dia. Minimum. Apakah paham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Kalau maksimum gesernya menjauhi 0,0 gitu ya. Oke. Oke, nggak kerasa udah jam 11. Ini saya tutup ya. Nah, nanti silahkan kalian lanjutkan soal yang berikutnya ya.